Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nirmala Prameswari, NIM A1C319079 dari kelas reguler C, mahasiswi program studi pendidikan fisika Universitas Jambi angkatan tahun 2019. Pada video ini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan menggunakan PET simulation, di mana percobaan yang akan saya percobakan adalah mengenai fluida, di mana untuk percobaan yang pertama memiliki tujuan, yaitu yang pertama memahami konsep tekanan pada fluida. Kemudian tujuan yang kedua adalah menentukan tekanan hidrostatik pada air dan pada madu. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menyelidiki dan menganalisis hubungan massa jenis dan tekanan fluida. Sebelum itu, yang dimaksud dengan fluida adalah suatu zat yang bisa mengalami perubahan bentuknya secara kontinu atau terus-menerus bila terkena tekanan atau gaya geser walaupun relatif kecil, atau bisa juga dikatakan suatu zat yang mengalir atau dengan kata lain zat-zat yang bisa mengalir. Kemudian, dalam ilmu fisika, tekanan dikatakan sebagai gaya persatuan luas, di mana arah gaya tegak lurus dengan luas permukaan. Kemudian, setelah ini kita akan melakukan percobaan dengan menggunakan PET simulation seperti berikut ini. Baik, pertama, untuk memulai praktikum mengenai tekanan fluida, kita harus membuka aplikasi PET simulation yang telah kita download terlebih dahulu pada laptop. Atau, bila teman-teman belum mendownload, teman-teman bisa juga mencari atau tinggal diketik saja pada Google atau aplikasi pencarian lainnya. Di sini, saya sudah mendownload aplikasi PET simulation, coba kita buka. Kemudian kita klik play simulation. Kemudian di sini kita klik yang physics karena fluida ini merupakan percobaan dalam fisika. Kemudian di sini kita cari saja tengah fluida di sini di bawah. Ini urutannya sesuai objek karena kita cari di sini yang F untuk fluida. Nah ini fluida pressure and flow, tekanan fluida dan aliran fluida. Kemudian kita klik. Jika muncul seperti ini, kita set dulu. Kemudian apabila sudah terdownload, di sini kita buka. Nah, jika sudah terbuka, beginilah tampilan dari fluida tadi. Kemudian yang pertama kita akan menentukan di sini apa yang akan kita ukur. Di sini ada pressure, flow, water power. Dimana pressure adalah tekanan, flow adalah aliran, dan water power adalah menara air. Di sini kita akan mencari tekanan, jadi kita ini pressure, tampilannya seperti ini. Dan ada bermacam-macam kolam seperti ini, gambar pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang ketiga seperti ini. Saya akan menggunakan gambar yang pertama ini, kolam seperti ini, kemudian di sini akan saya penuhkan kolam ini. Untuk memudahkan kita di sini, kita checklist saja ruler and grid untuk memudahkan kita dalam mengukurnya. Di mana di sini saya ubah satuan tekanannya di sini kita ubah tekanannya menjadi atmosfer. Kemudian di sini yang pertama kita akan mengukur tekanan untuk air. Di mana untuk air di sini massa jenisnya 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 9,8 meter per second kubik. Kemudian kita ukur untuk kedalaman pada 0 meter atau pada permukaan. Di mana di sini besarnya
dari tekanan pada permukaan airnya adalah 1 atm. Kemudian pada kedalaman 1 meter didapatkan tekanannya yaitu 1,10 atm. Pada kedalaman 2 meter didapatkan besar tekanan fluidanya 1,19 atm. Dan pada kedalaman 3 meter didapatkan besar tekanannya yaitu 1,29 atm atau atmosfer. Dimana jika teman-teman penasaran bagaimana jika tidak ada alirannya di sini, teman-teman bisa menguranginya seperti ini, mengosongkannya, dan bisa juga teman-teman ukur di sini apabila tidak ada fluidanya. Kemudian, setelah apa yang kita dapat tadi, kita dapat menganalisis hasilnya. Nah, untuk yang pertama di sini, saya membuat analisis hasilnya. Yang pertama di sini saya membuat analisis hasilnya di mana untuk tekanan fluida, di mana gravitasinya tadi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Dan massa jenisnya, karena yang pertama kita percobakan adalah air, maka massa jenisnya 1000 kg per meter kubik. Kemudian kedalamannya, untuk kedalaman 0 meter atau pada permukaan air, didapatkan besar tekanannya yaitu 1 atmosfer. Kemudian pada kedalaman 1 meter, besar tekanannya adalah 1,10 atmosfer. Pada kedalaman 2 meter, sebesar 1,19 atmosfer, dan pada kedalaman 3 meter, sebesar 1,29 atmosfer. Di mana di sini dapat disimpulkan bahwa semakin dalam suatu kolam, maka tekanan fluidanya semakin besar. Kemudian untuk yang kedua, kita akan melakukan analisisnya atau kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu dengan fluida yang berbeda, di mana di sini kita riset ulang. Di sini fluidanya kita buat ke honey atau madu, di mana besar fluidanya 1420. Kemudian jangan lupa diganti satuannya menjadi atmosfer. Untuk memudahkan kita klik ruler and grid. Kemudian gravitasinya kita ingin lihat masih sama 9,8 meter per second kuadrat. Di sini saya juga akan menemukan kolamnya. Kemudian kita lakukan seperti percobaan pada tekanan pada air. Pada 0 meter atau pada permukaan yaitu tekanannya sama seperti pada air yaitu 1 atmosfer. Kemudian pada kedalaman 1 meter didapatkan 1,14 atmosfer. Kemudian pada kedalaman 2 meter didapatkan 1,28 atmosfer, dan pada kedalaman 3 meter yaitu 1,41 atmosfer. Kemudian setelah kita dapatkan masing-masing besar tekanan di setiap kedalamannya, kita analisis lagi. Di sini, di mana gravitasinya sama, kemudian massa jenisnya tentu berbeda, karena yang tadi massa jenis air, yang ini untuk madu, yaitu sebesar 1420 kg per meter kubik. Kemudian untuk kedalaman 0 meter atau pada permukaan, dapatkan besar tekanannya yaitu 1 atmosfer. Pada kedalaman 1 meter, besar tekanannya 1,14 atmosfer. Pada kedalaman 2 meter, besar tekanannya 1,28 atmosfer, dan pada kedalaman 3 meter di sini tekanannya 1,41 atmosfer. Dapat disimpulkan pada percobaan tekanan pada madu ini, semakin dalam suatu kolam juga tekanannya akan semakin besar. Kemudian kita lihat bagaimana kita menganalisis untuk percobaan
tekanan fluida untuk air dan madu. Di mana di sini gravitasinya sama dan massa jenisnya lebih besar madu, yaitu 1420. Untuk kedalaman yang kita percobakan sama, dan ini besar tekanannya yang dihasilkan. Di mana sama-sama semakin dalam suatu permukaan atau suatu kolam, maka tekanannya akan semakin besar. Namun, untuk perbandingannya di sini, semakin besar massa jenisnya, semakin besar massa jenis fluida, maka tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Di mana di sini massa jenis madu lebih besar dan juga berpengaruh pada tekanan-tekanan pada percobaan fluida di madu ini. Di mana tekanannya di sini untuk permukaan 0 di sini tekanannya sama-sama 1 atmosfer. Kemudian pada 1 meter di sini pada air 1,1 atmosfer, 1,10, pada madu 1,14. Kemudian pada kedalaman 2 meter pada air 1,19 atmosfer, pada madu 1,28 atmosfer. Dan yang terakhir pada kedalaman 3 meter pada air 1,29 atmosfer dan pada madu 1,41. Jadi singkatnya, semakin dalam suatu permukaan maka semakin besar tekanan. Dan semakin besar massa jenisnya, semakin besar pula tekanan yang didapatkan. Sekian praktikum mengenai tekanan fluida dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.